Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian pengertian dari integrasi sosial dan reintegrasi sosial. Yang pertama, integrasi sosial. Integritas sosial terdiri dari dua istilah, yaitu integrasi yang mempunyai arti keseluruhan atau kesempurnaan, kemudian sosial yang mempunyai arti hubungan atau timbal balik dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh sosial atau masyarakat. Adapun beberapa ahli juga memaparkan definisi dari integrasi sosial, antara lain yang pertama Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, integrasi sosial merupakan pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sistem sosial dalam keseluruhan unsur tertentu serta keterikatan antar unsur sosial. Dan yang kedua, Paul B. Horton. Integrasi merupakan proses pengembangan masyarakat di mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya serta ekonomi. Yang ketiga, atau yang terakhir, John Lewis Gillian. Menurut John Lewis Gillian, integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik perbedaan budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Sifat-sifat integrasi sosial terdiri dari 3, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi koersif. Integrasi normatif yaitu integrasi yang terbentuk karena terdapat kesepakatan nilai norma. Contohnya, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang kedua, ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan antara kelompok. Contohnya, daerah Aceh terkenal dengan pertanian kopinya, sedangkan daerah Jawa Barat terkenal dengan perkebunan tehnya. Lalu yang ketiga, ada integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan melalui lembaga sosial. Contohnya, penerbitan undang-undang untuk menghargai hak asasi orang lain. Adapun makna dari pemaksaan memiliki 3 sifat berikut, yaitu yang pertama, legitimate, yaitu pemaksaan yang didukung oleh masyarakat. Yang kedua, legal, yaitu pemaksaan yang disahkan oleh hukum. Dan yang terakhir, naked power, yaitu pemaksaan secara tidak resmi. Saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong dan faktor penghambat integrasi sosial. Untuk bagian pertama, yaitu faktor pendorong integrasi sosial. Menurut Eli Setiadi dan Usman Khalif, faktor pendorong integrasi sosial terdiri dari yang pertama, besar kecilnya suatu kelompok. Konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat dengan jumlah anggota sedikit cenderung lebih mudah mencapai integrasi sosial daripada kelompok masyarakat yang memiliki banyak anggota. Karena dengan semakin banyaknya anggota dalam suatu kelompok, maka semakin banyak pemikiran yang berbeda antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Yang kedua, homogenitas kelompok, yaitu merupakan kemiripan atau kesamaan antara anggota dalam suatu kelompok, baik kepribadian, ciri, maupun adat istiadat. Yang ketiga yaitu aktivitas komunikasi. Proses komunikasi akan sangat mempengaruhi proses integrasi sosial. Ketika komunikasi antar anggota kelompok masih dapat dijalin dengan baik dan berjalan efektif, proses integrasi sosial akan semakin mudah untuk dicapai. Dan yang terakhir yaitu mobilitas geografis. Tingkat mobilitas masyarakat juga bisa mempengaruhi proses integrasi sosial. Integrasi sosial dalam masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas tinggi, seperti masyarakat perkotaan, cenderung lebih lama terwujud. Sebaliknya, integrasi sosial pada masyarakat yang memiliki tingkat mobilitas rendah seperti perdesaan akan lebih cepat dan mudah untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan atau identitas masyarakat yang ditujunya. Proses penyesuaian anggota baru itulah yang menyebabkan proses integrasi sosial menjadi lambat. Adapun faktor penghambat dari integrasi sosial, yang pertama yaitu adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Hal ini dapat timbul jika suatu kelompok mendengar gosip yang buruk terhadap kelompok lain, sehingga akan menimbulkan stigma-stigma negatif terhadap kelompok tersebut yang akan membuat koneksi antara kelompok 1 dan kelompok 2 tidak terjalin dengan baik. Yang kedua, adanya sifat primordial atau
Pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertama saat kita lahir. Yang ketiga yaitu sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing, sehingga budaya-budaya modern atau yang lebih maju tidak dapat berkembang di suatu masyarakat yang masih tergolong di bawah. Yang keempat, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok, baik adanya keirian hati, adanya rasa dengki, dendam, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada proses terwujudnya integrasi sosial. Tahap-tahap untuk mencapai integrasi sosial terdapat 4 tahap. Yang pertama yaitu akomodasi. Akomodasi adalah suatu bentuk proses sosial yang di dalamnya terdapat 2 atau lebih individu atau kelompok yang berusaha untuk saling menyesuaikan diri. Akomodasi bertujuan untuk mengurangi pertentangan antara 2 kelompok atau individu. Salah satu bentuk akomodasi yakni negosiasi. Lalu yang kedua ada kerjasama atau cooperation. Penyelesaian konflik dan kekerasan dapat dilakukan melalui kerjasama antar pihak yang berselisih sehingga terwujud integrasi sosial. Kerjasama terbentuk karena adanya kesadaran bersama dengan membuat kesepakatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kerjasama bertujuan membuat kelompok-kelompok sosial yang berbeda itu saling menyesuaikan diri, melengkapi, memerlukan, serta tidak memaksakan kehendak masing-masing. Lalu yang ketiga ada koordinasi atau coordination. Koordinasi adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan mempersatukan individu maupun kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan di masyarakat. Koordinasi perlu dilakukan dengan mengedepankan kerjasama yang telah terjalin agar sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu integrasi sosial. Lalu yang terakhir ada asimilasi atau assimilation. Asimilasi adalah suatu perubahan budaya yang terjadi karena adanya individu atau kelompok yang memiliki latar belakang berbeda yang hidup di lingkungan atau suatu daerah yang sama. Proses ini ditandai dengan adanya usaha dalam mengurangi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam proses integrasi pasca konflik, asimilasi terjadi melalui 2 tahap. Pertama, perubahan nilai budaya pada tiap-tiap kelompok. Kedua, adanya penerimaan cara hidup baru. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial. Dalam proses integrasi sosial terdapat beberapa keterlibatan. Keterlibatan itu baik pihak yang berkonflik maupun pihak lain. Pihak lain bisa disebut juga stakeholder. Stakeholder dibedakan menjadi 2, yaitu pihak dari dalam atau internal dan pihak dari luar atau eksternal. Yang pertama, saya akan bahas tentang pihak dari dalam. Pihak dari dalam atau internal merupakan pihak yang berasal dari komunitas atau kelompok yang terlibat dalam konflik. Contohnya seperti ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Yang kedua, pihak dari luar atau eksternal. Pihak eksternal merupakan pihak yang tidak terlibat dalam konflik dan kekerasan. Contohnya seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, Polri, dan militer. Syarat keberhasilan integrasi sosial. Tentunya dalam mencapai integrasi sosial, terdapat syarat yang harus dipenuhi sehingga integrasi sosial tersebut dapat dikatakan berhasil. Menurut William F. Cockburn dan Mayor Nimkov, syarat keberhasilan integrasi sosial dalam masyarakat yang pertama, setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Yang ketiga, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat.